Baik, Shalom, selamat pagi, saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berserah penuh di hadapan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu menolong kami, Roh Kudus Tuhan yang membukakan hati telinga kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan menolong kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, isi hati Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama firman Tuhan dari Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Sekali lagi dari Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18 dengan tema iman yang kokoh. Saya akan bacakan kepada kita ayat 17 dan ayat 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang menggembalakan satu gereja. Sebut saja hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang pandai dalam berkhotbah, dalam berkomunikasi, dan dalam berelasi kepada jemaat. Ia mampu menggembalakan dengan baik. Namun berjalannya waktu, kerikil demi kerikil, tantangan demi tantangan, mulai bermunculan di dalam pelayanannya. Pertama itu tantangan di dalam keluarganya, di mana istrinya sakit-sakitan dalam waktu yang panjang, yang cukup panjang. Sampai di titik tertentu istrinya ini tidak mau percaya lagi, tidak senang lagi dengan suaminya. Istrinya sampai memikirkan bahwa suaminya menyakitinya, suaminya meracuninya bahkan. Sedangkan suami tidak pernah melakukan seperti itu ujarnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Masalah itu sampai kepada keluarga sang istri. Dan mereka juga ikut tidak senang dengan suami ini, dengan hamba Tuhan ini, sampai mengancam untuk membunuhnya. Dan masalah ini, saudara, terus berkelanjutan sampai kepada gereja, ya, sampai kepada jemaat dan sinode gereja, hingga akhirnya sinode gereja memutuskan untuk mengeluarkannya dari gereja dan memblacklist namanya di sinode gereja yang ia layani, supaya gereja-gereja di bawah sinode tidak menerimanya. Saudara, saya pikirkan bahwa ini sangat miris dan sangat memprihatinkan. Tantangan yang dialami oleh hamba Tuhan ini tidak mudah. Sehingga ada salah satu temannya berkata begini, bro, kejadian yang kamu alami ini seperti kejadian yang dialami oleh Ayub. Ya, istrinya menganggapnya orang gila karena percaya dan menyembah Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Sedangkan kamu, istrimu menuduh kamu bahwa kamu meracuni dan menyakitinya. Dan jemaat atau sinode mengeluarkanmu dengan tidak adil. Saudara, bagaimana respon hamba Tuhan ini di tengah-tengah tantangan yang ia alami? Hamba Tuhan ini berkata, saya hanya berserah kepada Tuhan. Dan jika Tuhan mengizinkan, memberi kesempatan kepada saya untuk melayani dimanapun, saya akan tetap melayani. Di tengah-tengah masalah keluarga, ketidakadilan yang diterima oleh hamba Tuhan ini, imannya tetap kokoh. Ya, imannya tetap kokoh untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apa yang akan kita lakukan jika iman kita kepada Kristus membawa kita kepada risiko kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan pelayanan, keluarga, bahkan nyawa sekalipun? Akankah kita berharap hanya kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan,
bahkan tetap setia kepada Tuhan sekalipun dia tidak menolong. Seakan-akan kelihatannya dia tidak menolong. Atau kita memilih meninggalkan Tuhan demi menyelamatkan diri dari masalah itu, dari tanggungan itu. Saudara Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi hukuman yang dipenuhi kemarahan dari Raja Nebukadnezar. Hal itu terjadi karena mereka tidak mau tunduk pada titah Nebukadnezar, pada perintah Nebukadnezar yang mewajibkan mereka untuk menyembah patung emas setinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Barang siapa menolak titah raja, yaitu tidak sujud menyembah patung buatannya itu, seketika itu juga, saat itu juga mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, ini adalah ancaman dan hukuman yang paling berat, saudara, karena itu mengancam nyawa mereka. Ya, akan dilemparkan di perapian yang menyala-nyala. Namun, hal ini sama sekali tidak mampu menakuti dan juga menggoyahkan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan penuh keberanian, ketiga pemuda itu memberikan kesaksian tentang kesetiaan mereka kepada satu-satunya Allah yang benar. Mereka berkata begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Artinya mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku itu, sama sekali tidak. Dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Artinya mereka setia dengan iman mereka. Wow, kalau saya ada di tempat itu, saudara, menyaksikan perdebatan antara Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan Raja Nebukadnezar ini, mungkin saya akan angkat jempol, akan bertepuk tangan dengan iman ketiga pemuda ini. Secara pribadi saya terberkati ya, ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya terberkati dengan iman ketiga pemuda ini. Dan saya tahu bahwa itu adalah pimpinan daripada Tuhan. Iman dan pengharapan Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya terpaut kepada Allah, hanya tertuju kepada Allah. Mereka tetap menjadikan Allah sebagai perlindungan dan kekuatan yang tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Mereka lebih takut pada murka Allah sekalipun nyawa taruhannya. Mereka lebih takut kepada murka Allah daripada kemarahan manusia. Ya, lebih hormat kepada Tuhan daripada takut kepada ancaman hukuman dari Raja Nebukadnezar. Seandainya Allah tidak menolong pun, mereka tetap memilih taat kepada Allah yang benar. Bagi mereka tidak ada alasan untuk meninggalkan Allah, sekalipun nyawa taruhannya, dan nyatanya Allah tidak pernah membiarkan umatnya yang setia. Ya, perjalanan iman, perjalanan hidup kita dari hari ke hari, kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita umatnya yang setia kepadanya. Saudara, kita perlu mengimani bahwa tantangan yang sukar adalah kesempatan untuk memberikan kesaksian kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Apakah melalui kesukaran yang kita alami membuat kita jauh kepada Tuhan atau semakin dekat kepada Tuhan? Melalui kekokohan iman ketiga pemuda itu menjadi kesaksian yang nyata kepada Raja Nebukadnezar yang awalnya tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya, saudara. Dengan mulutnya mengaku bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tinggi. Itu adalah poin yang pertama. Allah adalah Allah yang maha tinggi. Melalui kesaksian kesetiaan iman, ketiga pemuda itu memberikan kesaksian yang hidup kepada Raja Nebukadnezar. Ayat 26 dikatakan, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu dan berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Wah, sesuatu yang mustahil bagi Nebukadnezar telah terjadi di depan matanya. Sehingga ia memuji Tuhan, Allah yang maha tinggi. Itu keluar dari mulutnya sendiri. Allah yang maha tinggi. Di dalam perapian yang menyala-nyala, ia melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu.
Sedangkan yang mereka masukin, dilemparkan di dalam perapian itu sebelumnya hanya 3 orang, bukan 4 orang. Dan itu membuat Raja Nebukadnezar terheran-heran. Melalui kesempatan ini, saudara, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha tinggi. Dan perlu kita pahami bahwa Allah dapat melakukan berbagai cara untuk menyatakan dirinya dan kehendaknya kepada orang-orang percaya dan juga orang-orang yang belum percaya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah, saudara, jika iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Berpegang teguh hanya kepadanya meskipun kita sedang di tengah-tengah masalah, bahkan di ujung tombak, mengancam nyawa kita sekalipun. Allah tetap menyatakan dirinya dan kebenarannya. Saudara mungkin saat ini sedang bergumul soal keluarga, soal anak. Mungkin soal anak yang susah diatur ya. Sering keluar rumah pergi pagi, pulang pagi. Tidak ada komunikasi dengan orang tua. Lebih suka dengan HP, gadget daripada komunikasi dengan keluarga. Apa yang perlu kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Ya, berserah dan berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah anak itu menjadi baik dan taat pada orang tua. Dan secara pribadi juga saya terus bergumul tentang ayah saya. Ya, ini sudah pergumulan dari saya SD lah, SD sampai sekarang. Dan kelihatannya belum ada jawaban, tetapi doa terus dilakukan karena saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah karakter orang atau manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini juga saudara sedang bergumul tentang ekonomi keluarga, kesehatan pasangan. Yakin dan percaya Tuhan ada. Tuhan pasti memulihkan. Dan jika saat ini gereja kita sedang mengalami tantangan dalam menjangkau jiwa misalnya, memandirikan gereja, atau mendapatkan perizinan sekolah dari pemerintah dan lingkungan sekitar, mari datang kepada Tuhan, berdoa, berlutut kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong. Ada satu kesaksian dari jemaat Komisi Wanita, gimana ia baru selesai pulang, dia baru pulang dari tempat kerjanya di Iran. Ya, dia bekerja di sana rasanya cukup berat. Dia mengalami banyak tantangan, saudara. Dia di over sana sini sampai 8 bulan. Over sana sini tidak ada pekerjaan yang tetap. Dan apa yang ia alami selama di luar negeri itu, saudara, dia mengalami tantangan iman. Ya, suatu kali dia ditantang untuk meninggalkan imannya. Dia diminta untuk sujud menyembah Allah lain, ya, ya di masjid, ya beribadah di situ. Tetapi apa yang ia lakukan? Dia pura-pura ke toilet, pura-pura ke toilet, pura-pura ke dapur supaya dia tidak mengikuti ibadah orang lain itu. Dia tidak mengikuti ibadah sujud menyembah kepada Allah lain. Kenapa saudara? Karena dia masih imannya masih kuat di dalam Yesus. Katanya, bagaimanapun saya diminta untuk meninggalkan iman saya akan tetap percaya kepada Yesus. Makanya dia melakukan cara demikian. Dia bersembunyi di toilet, bersembunyi di dapur supaya ia tidak mengikuti ibadah orang-orang itu. Dan puji Tuhan saudara, selama pergumulannya kesulitan yang ia alami di Iran, membawa dia untuk berserah penuh kepada Tuhan. Ya, sehingga saat ini dia kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat dan kembali berkumpul kepada keluarganya. Semua karena pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah, pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, mari datang kepada Tuhan. Berdoa dan percaya kepadanya sebagai Allah yang maha tinggi. Itu poin yang pertama, bahwa Allah yang maha tinggi. Selain itu, saudara, melalui iman Sadrak, Mesak, dan Abednego memberi kesaksian kepada Nebukadnezar bahwa Allah adalah sang penyelamat. Poin kedua adalah Allah adalah sang penyelamat. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego
Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Saudara, kalau saya boleh memberi statement, kesaksian Nebukadnezar ini adalah kesaksian yang hidup, benar adanya. Dan ketika saya membaca teks ini, saya terharu dan kagum atas pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan orang yang setia kepadanya dan memberi pengharapan kepada orang yang belum percaya kepadanya. Jadi dalam peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menyatakan dua pekerjaan Tuhan, yaitu menyelamatkan orang yang setia kepadanya dan memberi pengharapan kepada orang yang belum percaya kepadanya, yaitu Raja Nebukadnezar ini. Saya percaya bahwa ini adalah momen yang dipakai Tuhan untuk mencelikkan mata rohani Raja Nebukadnezar bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang benar-benar ada. Allah yang menyelamatkan itu nyata adanya. Dan Allah yang disembah itu hanya satu. Tidak ada Allah lain, termasuk patung emas yang dibuatnya itu. Bukan Allah yang benar. Ada banyak kisah dalam Alkitab, saudara, di mana Tuhan mencelikkan mata rohani orang-orang yang dikehendaki Allah untuk diselamatkan dan menjadi hambanya. Misalnya Rasul Paulus, yang awalnya suka menghina Tuhan dengan tindakannya yang menganiaya orang Kristen, dipanggil dan mata rohaninya dicelikan ketika ia melakukan perjalanan ke Damsyik. Itu adalah pengalaman rohani Rasul Paulus bersama Tuhan. Hingga akhirnya ia menjadi pemberita Injil sampai garis finish. Bagaimana dengan kerohanian kita? Bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan? Saudara, pengalaman rohani Raja Nebukadnezar yang awalnya menghina Tuhan dengan membuat patung emas untuk disembah oleh rakyatnya, berniat jahat kepada orang-orang yang tidak sujud menyembah patung buatannya, sekarang dia memuji kebesaran Tuhan dan membela iman ketiga pemuda itu di depan rakyatnya. Saya tidak tahu saudara bagaimana akhir hidup Raja Nebukadnezar ini. Ya, apakah pada akhirnya Raja Nebukadnezar betul-betul percaya kepada Tuhan yang benar atau tidak? Ia selamat atau tidak, masuk surga atau tidak? Ini bisa jadi salah satu pembahasan skripsi atau pembahasan tesis ya. Namun kita bisa melihat di ayat selanjutnya tentang gambaran iman Raja Nebukadnezar yang nyata melalui perintahnya kepada rakyatnya. Mari kita lihat di ayat 29. Ya, dia mengatakan bahwa Allah satu-satunya, tidak ada Allah lain. Itu pun yang ketiga adalah Allah satu-satunya, tidak ada Allah lain. Ayat 29 dikatakan, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada ilah lain yang melepaskan itu, yang dapat melepaskan itu. Tidak ada ilah lain yang membebaskan, tidak ada ilah lain yang menyelamatkan. Saudara, ayat ini sangat jelas bahwa Nebukadnezar mengakui kuasa Allah dengan membela iman dari ketiga pemuda itu. Raja mengeluarkan titah atau perintah untuk tidak menghina Allah yang benar. Secara tersirat di sini diberi kebebasan bagi orang Yahudi atau orang percaya pada zaman itu untuk beribadah kepada Allah. Kalau zaman sekarang diberikan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan di gereja atau di rumah-rumah atau dimanapun, tidak ada larangan, kita sangat bersyukur. Itu adalah anugerah Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan, tidak ada yang melarang. Dibanding dengan tempat-tempat tertentu yang di mana mereka beribadah secara tersembunyi, ya tidak bebas beribadah kepada Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen saat ini diberikan kebebasan untuk beribadah, sujud menyembah kepada Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Itu adalah anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari dari firman Tuhan pagi ini, yaitu Allah yang pertama adalah Allah yang benar adalah Allah yang maha tinggi, yang menyatakan dirinya
kuasanya dan kebenarannya dengan cara apapun. Tidak ada yang mustahil baginya. Yang kedua, Allah yang benar adalah Allah yang menyelamatkan umatnya yang setia kepadanya dalam tantangan apapun. Yang ketiga adalah Allah yang benar adalah Allah yang esa. Tidak ada Allah lain, termasuk patung buatan manusia dan ciptaan lainnya, sesuai dengan hukum Taurat yang ke-1 dan kedua. Itu adalah yang kita pelajari hari ini, maka apa yang perlu kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Dua hal yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup di dunia ini. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang benar dan mempercayakan diri kepada Tuhan dalam kesulitan apapun. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, dengan iman yang kokoh mereka menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan di tengah-tengah pencobaan yang mereka hadapi. Dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan seperti yang dikatakan Yesaya 43 ayat 2, aku akan menyertai engkau. Ketika engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan terbakar, dan nyala api itu tidak akan menghanguskan engkau." Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Yang kedua, yang perlu kita lakukan selain percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan dalam kesulitan apapun, adalah setia menjadi murid Kristus dengan berani bersaksi kepada orang lain sekalipun nyawa taruhannya. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang membuat pilihan yang benar dan bertahan meskipun banyak orang yang marah. Banyak Raja Nebukadnezar marah kepada mereka dan mengancam nyawa mereka. Kita juga perlu membuat pilihan yang benar. Kita tidak boleh membiarkan keadaan yang sulit menuntun kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, "Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mengalami kesulitan, mungkin dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, kesehatan, ingatlah bahwa saudara bukanlah orang pertama yang mengalaminya. Ada banyak contoh dalam kitab suci yang dapat membantu kita, bahkan menyegarkan kerohanian kita. Kita boleh belajar dari teladan-teladan mereka. Pagi ini mari kita belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Mereka tetap percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.